Bentar ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ibu, teman-teman semua di sini ya, Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik-baik saja ya, baik di tempat kerja, mungkin seperti Mas Taufik di tempat kerja, dan yang lainnya juga ya di perjalanan atau di tempat kerja, mudah-mudahan bisa mengikuti ya, karena saya akan menjelaskan tentang pengerjaan mini project untuk UAS. Jadi untuk UAS mata kuliah ini akan kita kerjakan mulai dari sekarang ya, supaya apa? Supaya di minggu UAS nanti teman-teman tidak perlu mengerjakannya lagi. Jadi kita akan menyicil pengerjaan UAS yang akan dikerjakan secara berkelompok ya. Oke. Bapak Ibu teman-teman semuanya, karena dari pertemuan 9 sampai pertemuan terakhir itu belum tersaji video pembelajaran dalam arti penjelasan dalam bentuk video pembelajaran gitu ya. Nah, maka saya akan mereview kembali dari materi pertemuan 11 dan 12 khususnya ya. Ini adalah materi yang menunjang untuk pengerjaan pembuatan kreatif brief sampai nanti jadi naskah iklan ya teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman ya eh, mengerjakan mini projectnya itu secara berkelompok ya, dan nanti outputnya hasil akhirnya dalam bentuk naskah iklan. Nah, naskah iklan itu bisa dalam bentuk poster digital, pamflet digital, leaflet digital, maupun brosur digital. Ya, oke. Untuk efektivitas waktu saya akan mengulas kembali secara singkat dari pertemuan 11 sampai pertemuan ke-12. Karena dua pertemuan ini berisi materi tentang penyusunan kreatif brief sampai jadinya naskah iklan. Di pertemuan 11 saya sudah memposting materi gitu ya tentang apa yang dimaksud dengan kreatif brief. Oke. Nah, langsung saja di sini bahwa kreatif brief itu dimaknai sebagai dokumen tertulis yang berisi tujuan bisnis dan kebutuhan kreatif suatu kampanye iklan secara ringkas. Ya, objektifnya adalah untuk memberikan arahan yang sudah disepakati klien dan agensi kepada tim kreatif mengenai komunikasi atau iklan yang akan. Jadi berbicara tentang objektif itu adalah pesan yang akan disampaikan atau pesan yang harus disampaikan. Ada cukup beberapa banyak ada beberapa banyak lah, ada beberapa istilah maksud saya ya, yang memang itu mungkin teman-teman baru mendengar atau sudah mendengar sebelumnya. Di dalam nanti menyusun kreatif brief ya, ada istilahnya mandatoris ya. Kemudian juga ada istilahnya objektif seperti yang dijelaskan di sini bahwa objektif itu adalah tujuan pesan ya, pesan apa yang akan disampaikan. Oke. Nah, bahwa asumsi dari kreatif brief itu adalah sebuah panduan kreatif untuk memudahkan pekerjaan. Kreatif brief disusun dalam struktur yang cukup sederhana ya. Konsep kreatif brief atau kreatif brief gitu ya adalah dokumen yang dipersiapkan oleh seorang eksekutif biro iklan terhadap seseorang, lembaga, instansi atau klien tertentu. Kreatif brief diciptakan dengan tujuan memperkenalkan, membedakan atau memposisikan produk dalam benak konsumen untuk menghadapi persaingan. Jadi, kreatif brief itu adalah data ya yang diberikan oleh konsumen, oke. Kreatif brief itu diisi oleh konsumen, di bagian atasnya nanti kita akan belajar bareng-bareng ya di Vicon pada siang hari ini. Kreatif brief itu adalah panduan dalam menyusun naskah iklan. Nah, kreatif brief ini harus disepakati, harus didiskusikan antara seorang copywriter dengan klien, ya. Atau istilah lainnya juga mungkin banyak dan bervariasi ya, tidak dikatakan sebagai copywriter, agensi periklanan atau divisi kreatif dan lain sebagainya, itu terserah terserah gitu ya, sah-sah saja terkait dengan istilah. Tetapi yang menjadi substansi bahwa kreatif brief ini adalah kesepakatan antara agensi periklanan ya atau orang atau sekelompok orang yang nantinya menyusun naskah iklan dengan klien.
ya. Jadi nanti akan ada poin-poin tersendiri terkait apa yang harus ada di dalam naskah iklan. Contohnya ada ya, klien yang memberikan creative brief. Ya, creative brief itu nanti harus diisi oleh klien dulu gitu ya, klien dulu pada bagian atasnya terkait apa? Nama perusahaannya apa gitu ya, kemudian jenis daripada produk atau jasa yang dimilikinya seperti apa, alamat perusahaannya apa, dan lain sebagainya. Nah, baru ada poin-poin di bawahnya yang memang itu harus disepakati atau didiskusikan terlebih dahulu antara copywriter dengan klien. Misalkan ada request dari klien, saya ingin mandatorisnya diisi dengan logo, ya. Logonya ingin diperbesar, ataupun saya mandatorisnya ingin diisi dengan tampilan perusahaan ya, atau alamat perusahaan dan lain sebagainya. Nah, itu silakan didiskusikan gitu ya. Tetapi di kelas ini gitu ya, yang saya arahkan nanti secara berkelompok Anda menjadi klien juga sekaligus menjadi seorang copywriter gitu ya. Jadi kelompok Anda nanti memposisikan diri sebagai seorang klien yang memiliki produk, ya, sekaligus nanti menyusun daripada naskah iklannya terkait produk atau jasa yang akan ditawarkan kepada konsumen, ya. Nah, apa yang menjadi perbedaan antara client brief dan creative brief? Kalau client brief, ya, client brief itu eh, Oke, brief pertama yang diturunkan kepada advertising agency biasanya mengenai profil produknya, tujuan beriklan, target konsumen, kompetitor, dan lain sebagainya. Kalau kreatif brief, brief yang diturunkan oleh klien service, strategic planning kepada kreatif. Jadi sebetulnya antara client brief dan kreatif brief itu menjadi satu kesatuan gitu ya. Nah, jadi saya satukan di dalam formatnya nanti. Ya, nanti teman-teman mengisi data-data dalam creative brief itu dalam bentuk tabel gitu ya. Sudah saya siapkan formatnya. Nah, seperti apa gambaran proyek di dalam menyusun creative brief ini? Pertama, klien ya, data diri otentik tentang klien, nama perusahaannya apa, alamatnya apa, nomor teleponnya apa, bahkan emailnya apa gitu ya. Ruang lingkup usahanya dijelaskan, data umum tentang usaha yang dijalankan klien gitu ya. Atau produknya bergerak di bidang apa, misalkan konveksi gitu ya, ataupun di bidang kuliner, ataupun di bidang perbankan gitu. Nah, ada produk deadline-nya, batas waktu yang disepakati ditentukan setelah diketahui deadline maka penyusun. Nah, ini sementara untuk deadline ini menjadi deadline pengumpulan project UAS ini gitu ya. Ini adalah beberapa istilah yang memang nanti harus teman-teman isi gitu ya di dalam menyusun creative brief. Jadi urutan untuk menyusun naskah iklan itu adalah teman-teman merumuskan dulu poin-poin pentingnya dalam bentuk creative brief ya. Di sini ada apa namanya beberapa poin ya yang memang harus dipelajari gitu ya, yang memang harus eh, dipahami gitu ya. Nanti kita akan belajar bareng-bareng, akan pandu gitu ya. Apa apa isian untuk poin ini gitu ya. Sehingga teman-teman nanti tidak salah gitu. Dan nanti juga akan saya perlihatkan contoh daripada pengerjaan kakak tingkat Anda yang sudah mengambil mata kuliah copywriting gitu ya. Oke, saya kembali lagi. Ya, misalkan di sini ada account eksekutif, ya, ada art director, ada copywriter, ada desainer. Oke, di dalam sebuah tim ya agensi periklanan. Katakan seperti itu. Nah, di dalam creative brief ini nanti akan ada objektif. Apa itu objektif? Objektif adalah sasaran komunikasi atau tujuan komunikasi. Pesan apa yang akan disampaikan. Oke? Jadi teman-teman nanti ketika menyusun creative brief itu oke, dipahami dulu produk apa gitu ya yang ingin saya sampaikan, jasa apa. Nah, sehingga dari produk itu teman-teman akan menyampaikan apanya. Apakah misalkan ya saya punya produk handphone, yang akan disampaikan itu apanya? Apakah dari sisi harganya gitu ya, ataukah dari sisi ataukah dari sisi fitur-fiturnya yang lengkap, ataukah dari sisi kekuatannya, atau dari sisi tampilannya, desainnya yang elegan dan lain sebagainya. Kembali lagi diingat pada materi pertemuan sebelumnya bahwa ada angle penulisan ya.
Jadi kacamata mana teman-teman, dari kacamata mana teman-teman akan menyampaikan informasi terkait produk atau jasa yang kita miliki. Nah, ini berbicara tentang objektif. Pesan apa yang ingin disampaikan? Jadi angle mana yang akan disampaikan? Nah, kemudian ada product identity gitu ya, identitas produknya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, misalkan ketebalan ya, kemudian warna, kemudian juga dari size gitu ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga dijelaskan karakteristik non fisiknya seperti apa, baik secara fisik maupun non fisik. Kemudian positioningnya Betul. di pasaran itu seperti apa. Jadi produk Bapak Ibu di sini posisi di pasarnya seperti apa, ya? Apakah memang sudah banyak kompetitor yang ada gitu ya terkait produk yang kita miliki? Di mata kuliah Digital Marketing Communication itu kan sudah saya jelaskan kalau yang, mengambil di kelas saya ataupun mungkin di kelas Pak Anggoro juga sudah dijelaskan ya. Ada Red Ocean Strategy dan ada Blue Ocean Strategy gitu ya. Jadi kalau Red Ocean Strategy itu kita memiliki produk yang hampir orang lain juga punya produk yang sama. Nah, tinggal kita, bermain pada, apa namanya, bagaimana kita memposisikan produk kita berbeda dengan produk-produk yang lain, itu kalau berbicara tentang Red Ocean Strategy. Tapi kalau Blue Ocean Strategy gitu ya, kita menjadi pemimpin pasar gitu ya, tanpa adanya kompetitor. Kemudian differentiation, dijelaskan perbedaan-perbedaannya, keunikannya gitu ya, keunggulannya dan market share-nya siapa gitu ya. Oke, ya di sini ya ada beberapa penjelasan dari apa yang tadi saya sampaikan, ada, director, ada account eksekutif, ada copywriter, designer ya. Nah, objektif, non fisik, ya ini sudah saya sampaikan barusan. Nah, tujuan daripada kampanye iklan untuk apa ya? Jadi copywriting ini kan sebagai salah satu tools di dalam praktik digital marketing sebetulnya ya. Nah, di sini mata kuliahnya copywriting digital, maka salah satu perwujudan daripada melakukan digital marketing itu yaitu membuat atau menyusun naskah iklan digital gitu ya. Nah, di sini berarti teman-teman harus gitu ya mengeluarkan kreativitasnya ya, kemudian melatih sensitivitas juga gitu ya terkait apa sih yang memang diinginkan atau dibutuhkan oleh konsumen, apa sih yang menjadi tren saat ini gitu ya. Teman-teman boleh kok melakukan apa, menyusun, periklanan itu di dalam berbagai hal gitu ya, terkait dengan apa sih, yang memang sedang viral saat ini gitu ya. Misalkan teman-teman itu, menyediakan jasa public speaking gitu ya, eee, bagaimana teman-teman itu mengkreasikan kata demi kata sehingga menjadi paduan kalimat yang menarik gitu ya. Nah, mungkin ada yang, bertanya, "Pak, kalau menggunakan kata-kata yang memang sedang viral saat ini bisa nggak?" Ya, boleh-boleh saja dan itu sangat bagus gitu ya. Misalkan ada istilah-istilah ketika debat capres kemarin gitu ya, ada istilah-istilah yang menarik dan itu viral gitu ya. Salah satunya mungkin, dari, capres 02 gitu ya, yang mengatakan, ada keluar istilah omon-omon gitu ya. Nah, jadi jangan banyak omon-omon gitu ya. Mungkin itu jangan banyak omong kosong gitu ya, atau jangan banyak ngomong-ngomong gitu ya. Tapi ini kan di apa, tercetus ya, tersampaikan itu dalam kata omon-omon gitu. Nah, teman-teman boleh nanti mengkreasikan kata omon-omon itu menjadi suatu, apa namanya, unsur yang menarik perhatian konsumen, ada interest di sana gitu. Jadi tujuan daripada, pembuatan naskah iklan itu adalah untuk mengingatkan konsumen gitu ya, untuk menarik atau mengikat konsumen gitu ya, untuk, membangkitkan perhatian konsumen dan tentunya untuk memberikan keuntungan gitu ya, to own benefit pada konsumen ya. Nah, ini poin-poin yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, teman-teman juga harus mampu menjelaskan dari apa sih keunikan yang dimiliki oleh produk atau jasa yang kita miliki. Sehingga nanti di dalam menyusun naskah iklannya teman-teman tidak pusing lagi gitu ya, tidak merasa kesulitan. Jadi keunikan apa yang dimiliki oleh produk tersebut gitu ya. Misalkan, oh produk saya memiliki 25 rasa Pak gitu ya. Karena kebetulan saya punya produk misalkan ya keripik.
keripik singkong atau keripik pisang gitu. Sementara yang beredar di pasaran gitu ya, hanya berkisar 10 sampai 15 rasa saja gitu. Sementara saya ada varian baru, Pak, gitu. Boleh, itu salah satu poin untuk keunikannya. Kemudian produk benefit apa yang diberikan kepada konsumen gitu ya. Keuntungannya apa? Baik dari sisi harga, ekonomis gitu ya, dari sisi rasional gitu ya. Kemudian juga dari sisi emosional, kenyamanan apa? Misalkan teman-teman nanti menawarkan produk dalam bentuk hunian, rumah atau properti. Kenyamanan apa? Misalkan ya, berada di lingkungan yang asri gitu ya, dan juga dekat dengan berbagai tempat yang strategis sehingga memudahkan untuk mobilitas. Katakan seperti itu. Jadi sasar rasionalnya gitu ya dengan keuntungan-keuntungan yang memang dapat dirasakan, juga sasar dengan aspek emosionalnya gitu. Apa alasan konsumen untuk memilih produk tersebut dibandingkan dengan produk yang lain gitu ya. Apa sih yang membedakan atau memperkuat produk kita dengan produk yang lain? Antara Pepsodent dengan Ciptaden sama-sama pasta gigi, tapi apa yang membedakan gitu ya? Oke, apakah sama differentiation produk dengan USP produk? Ya, nah ini juga sudah saya berikan pertanyaan-pertanyaan ini, saya juga nggak tahu apakah memang teman-teman sudah merespon gitu ya. Tapi saya lihat nampaknya belum banyak yang merespon ya daripada apa yang saya sampaikan ya. Apakah sama differentiation produk dengan USP produk gitu ya? Jadi kalau USP produk itu segala sesuatu yang sifatnya itu value ya, sulit untuk ditiru gitu kan. Contoh, Starbucks ini mempunyai USP sudah jelas. USP-nya apa gitu ya? Unique selling proposition ya. USP-nya itu dari sisi emosional gitu ya. Dari sisi emosional, Starbucks ini menghadirkan dan menawarkan sisi kemewahan gitu ya. Sehingga orang-orang yang katakanlah itu membeli produknya, nongkrong di Starbucks juga gitu ya, secara emosional dirinya merasa bergengsi gitu ya. Ada prestisius di sana gitu ya. Jadi teman-teman yang nongkrong di Starbucks gitu ya, sambil update, memfotokan produknya ataupun sambil foto dengan salah satu produk Starbucks, itu ada rasa kebanggaan. Ya, sama dengan produk Apple gitu ya. Teman-teman menggunakan iPhone, teman-teman menggunakan MacBook gitu ya. Di sana ada unsur kemewahan, elegan gitu ya, kemudian juga percaya diri menjadi apa? Menjadi meningkat kepercayaan dirinya. Nah, bahwa ada upaya-upaya, ada stimulus-stimulus yang dilakukan oleh produk maupun jasa di mana dirinya itu memberikan keuntungan dalam aspek emosional. Ya, dan ini cukup susah untuk dibangun gitu ya, memerlukan waktu yang cukup lama. Kalau differentiation itu berbicara tentang secara teknis ya, contohnya gitu. Differentiation antara produk Starbucks dengan produk kopi kenangan, kopi janji jiwa gitu ya. Dari sisi harga, differentiation-nya dari sisi rasa, dari sisi ukuran contohnya gitu ya. Tapi kalau USP, unique selling proposition, itu ada nilai tersendiri yang memang nilai itu tidak didapatkan di produk atau di jasa kompetitor gitu ya. Berbeda kan, walaupun 60.000, 70, 80 tetap kita beli. Karena apa? Gengsi yang kita cari gitu kan. Begitupun dengan produk-produk yang lain gitu ya. Jam Rolex contohnya, ataupun dengan sepatu-sepatu branded gitu ya. Kadang orang kan beli barang itu bukan melihat pada fungsinya sebetulnya ya. Beberapa orang maksud saya ya. Tapi ada orang yang membeli itu karena apa? Karena kebutuhan validasi eksternal. Bahwa saya ini orang kaya, saya ini orang mampu, saya ini suka menggunakan barang-barang branded. Sehingga kesan wah, kesan mewah, kesan bergengsi, itulah yang diberikan oleh produk atau oleh produk maupun jasa gitu ya. Jadi kan kita, kalau kita berbicara substansi, beli sepatu ya sepatu saja gitu ya, yang memang melindungi kaki ketika aktivitas gitu ya, dan juga memberikan kenyamanan. Tapi di luar daripada itu ada sisi emosional yang diberikan. Nah, itu yang menjadi value ya. Paham ya maksud saya perbedaan antara differentiation produk dan USP produk. Teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin dikonfirmasi, silakan langsung ya bertanya ke saya.
Kemudian di pertemuan ke-12 kita akan melanjutkan materi ya tentang creative brief part kedua. Oke. Tadi gambaran umumnya tentang apa sih ya yang dimaksud dengan creative brief, bahwa creative brief itu adalah panduan dokumen, oke? Panduan dokumen ya untuk menyusun naskah iklan, dan panduan dokumen ini disebut dengan creative brief. Creative brief itu harus didiskusikan, disepakati antara copywriter dengan konsumen atau dengan klien ya. Oke, di sini ada beberapa poin juga yang memang belum tersampaikan di dalam materi ke-11 tadi ya. Ada rasional, ada emosional, ada target audience, client mandatories, strategic approach ya, communication way, theme ya, dan konsep atau idea ya. Ini adalah beberapa penjelasannya. Bagaimana Anda sebagai seorang copywriter gitu ya dapat menjelaskan produk atau jasa yang akan Anda sampaikan kepada konsumen dan itu dapat dimengerti secara rasional ya, berdasarkan alasan logis dan rasional. Kemudian juga selain rasional, bagaimana teman-teman mampu menjelaskan, mampu menarik perhatian konsumen agar dapat diterima secara emosional. Oke, ada kesan eksklusif, ada kesan mewah, ada pokoknya seseorang itu menjadi bangga gitu ya dari produk atau jasa yang kita gunakan ya, atau jasa yang kita tawarkan. Target audiens, kelompok sasaran bidikan yang hendak dituju terhadap promo yang akan dijalankan. Tentu target audiens ini saya harapkan nanti teman-teman bersama kelompok menyusunnya dengan melakukan mapping seperti STP ya, segmentasi, target, dan positioning ya. Secara demografisnya siapa, secara geografisnya itu seperti apa, dan secara psikografisnya itu seperti apa. Nah, kemudian ada istilah klien mandatoris, perintah klien atau request klien, keinginan dan harapan klien terhadap produk jasa yang akan dijalankan. Biasanya klien mandatoris ini disusun secara hierarkis karena cara berpromo efektif adalah yang teratur dan berkesinambungan. Klien mandatoris itu perintah klien atau request. Contoh dari seorang klien kepada copywriter itu, saya pengen judulnya dibesarkan. Saya pengen diskonnya itu diperbesar dalam menuliskannya di dalam naskah iklan. Atau saya pengen logo perusahaan saya ditaruh di pojok kanan atas, kiri atas, bawah atas, dan lain sebagainya. Bawah kanan gitu ya. Tetapi itu juga berdasarkan kesepakatan dan hasil diskusi gitu ya antara klien dan kita sebagai copywriter. Kemudian ada strategic approach ya, pendekatan strategi yang dikedepankan dalam menyampaikan pesan-pesan iklan. Seperti apa? Ya. Way communication, cara mengkomunikasikan sebuah tampilan iklan baik dari sudut desain, visual, layout, tipografi, dan lain sebagainya. Temanya, tema kreatif yang akan dikembangkan dalam menciptakan sebuah karya iklan, misalnya New Year ya, tema tahun baru, kesehatan, pendidikan, go green gitu ya, lingkungan, dan lain sebagainya. Silakan teman-teman menyusun temanya sendiri. Bagaimana konsep idenya? Hal yang mendasari dan menggagas ide dengan cara mengeksplorasi sumber ide, misalnya tematik, historis, dan imajinatif. Oke? Nah, kemudian tahapan penerapan copywriting ke dalam karya iklan itu tentu kita harus menyiapkan pesannya apa, lalu pertimbangan dari pesan itu seperti apa, dan dilanjutkan untuk menentukan konsep sampai akhirnya teman-teman menyiapkan copy platformnya. Ya, ini penjelasannya. Apa yang dimaksud dengan copy style ya di dalam anatomi copy platform itu? Copy style itu adalah penampilan copy secara keseluruhan, formal informal. Teman-teman boleh menentukan nanti tampilan naskah iklannya dibuat formal atau informal. Tentu itu harus disesuaikan dengan karakteristik produk atau jasa. Contoh, kalau teman-teman menawarkan lembaga pendidikan, contoh itu pesantren atau misalkan lembaga pendidikan sekolah alam gitu ya. Nah, kalau pesantren ini kan identik dengan sesuatu hal yang sifatnya formal gitu ya. Atau misalkan ya tadi saya contohkan ada sekolah alam untuk anak TK PAUD katakan seperti itu, atau sekolah alam untuk anak SD. Nah, itu kan bisa dibingkai, bisa dibuat gitu ya semenarik mungkin secara informal. Jadi maksud saya silahkan tentukan karakteristik daripada produk atau jasa teman-teman yang akan disampaikan gitu ya.
Kemudian juga sesuaikan dengan tampilan naskah iklannya tadi, gitu ya. Jangan sampai bertolak belakang. Kemudian ada copy elements ya, para pendukung copy ya. Copy itu kan dimaksud seperti saya jelaskan di awal pertemuan, ada yang disebut dengan copy, ada yang disebut dengan writing ya. Writing itu adalah kata kerja di mana seseorang menyusun naskah iklan. Nah, copy itu adalah template-nya ya, platformnya ya, bentuk naskahnya gitu. Copy elemen itu ya data pendukung seperti foto, gambar, grafik, tabel gitu ya. Kalau memungkinkan dimuat. Biasanya kalau seperti itu ada dalam bentuk brosur digital ya. Karena dilihat dari komposisi brosur itu cukup luas, cukup banyak pesan yang bisa kita tuliskan gitu ya. Termasuk gambar, grafik, tabel bisa masuk di dalamnya. Ada headline dan subheadline-nya, inti atau kepala kopi, judul utama naskah judul ya. Body copy terkait materi bangunan kopi yang memperjelas produk jasa. Nah, di body copy ini ya, teman-teman harus menentukan dulu daripada gaya penulisan naskah. Ya, ada beberapa gaya penulisan naskah seperti yang sudah teman-teman kerjakan di tugas kemarin ya. Ada secara argumentatif, persuasif, informatif, ya, naratif, eksploratif. Nah, teman-teman silahkan menjelaskan. Kalau misalkan Pak saya gitu ya ingin bercerita dalam bentuk brosur digital. Berarti untuk bercerita itu apa? Naratif kan ya, dinarasikan. Kemudian misalkan Pak saya ingin menjelaskan gitu ya dalam bentuk leaflet digital, ingin menjelaskan kelebihan daripada fitur-fitur yang ada di dalam HP terbaru. Berarti apa? Bisa dengan eksploratif atau bisa dengan deskriptif. Dieksplor segala kelebihan yang ada di dalam produk atau jasa yang ingin kita sampaikan atau dideskripsikan gitu ya. Slogan, tagline gitu ya, tentu ini menjadi pendukung dan itu disesuaikan butuh atau tidak ya sesuai dengan nanti kesepakatan teman-teman dengan kelompok. Supporting element ya, data pendukung yang merupakan seluruh turunan kata dari headline yang bertugas menjabarkan tema pokok. Nah, seperti apa body copy? Ini adalah gambaran sederhana ya. Jadi, body copy itu merupakan sebuah template atau tampilan yang nanti menjadi luaran akhir daripada naskah iklan ya. Jadi kita akan membuat naskah iklan baik berupa poster, leaflet, pamflet ataupun brosur ya. Ingatlah bahwa pembaca tidak mempunyai banyak waktu dan tidak sabar ya. Kita asumsikan seperti itu. Mereka hanya ingin mendapatkan informasi yang disajikan dengan cara menyenangkan dan mudah untuk dicerna atau dipahami. Kalau kita diberikan selembaran brosur ya, kalau kita masuk ke mall atau di pinggir jalan, tentu kan yang menarik perhatian bagi kita apakah desainnya, warnanya, atau memang produknya gitu ya. Atau programnya justru gitu ya, big sale 70% ya, dan lain sebagainya. Kemudian body copy ya, kalimat pertama merupakan lanjutan dan biasanya merupakan jawaban dari headline atau subheadline. Nah, di sini teman-teman silakan mempraktekkan daripada headline dan subheadline-nya. Kalau tidak menggunakan subheadline itu tidak apa-apa, tapi headline itu pasti ada. Headline itu kan yang sudah kita pelajari di tugas pertama dulu ya. Ada yang disebut dengan fear headline gitu ya. Headline yang menakut-nakuti, ada yang disebut dengan question headline ya, judul berupa tanda tanya gitu ya. Ada yang disebut dengan benefit headline gitu ya. Ada yang disebut dengan gimmick headline. Nah, disinilah teman-teman mempraktekkan sampai akhirnya terbentuk naskah iklan. Kalau kemarin kan masih latihan ya. Buat headline dari produk ini. Lalu di samping kanannya buat penawarannya, kalimat penawarannya. Nah, di mini project UAS ini teman-teman dengan kelompok silahkan mempraktekkan secara langsung dari apa yang sudah kita kerjakan. Nah, kalau kalimat penutup iklan, karena iklan berupaya meninggalkan pesan yang impresif, tinggalkan kesan ya mendalam bagi pembaca atau calon konsumen. Tidak lupa ditinggalkan juga atau dicantumkan ya, harus diarahkan kemana konsumen ini. Minimal ada kontaknya berupa nomor handphone atau emailnya gitu ya, atau alamat perusahaan yang bisa konsumen itu menghubungi setelah dia membaca. Ya, headline ya, headline yang efektif selalu memiliki stopping power. Jadi headline yang efektif itu selalu memberikan perhatian pada konsumennya sehingga pada saat baca terkejut atau terkesan ya konsumen itu. Sementara sub headline berfungsi semacam jembatan bagi pembaca.
yang mengantarkan, yang menghubungkan antara judul dengan isi naskah iklan tadi ya, atau body copy. Adapun tagline ini menjadi alternatif atau opsional ya, silakan teman-teman nanti dapat mencantumkan atau tidak juga tidak masalah. Ya, ini adalah tujuan daripada tagline atau ya, tujuannya apa? Untuk mengurangi kesalahan pesan, pengulangan, pernyataan positioning yang selalu diingat. Jadi kan salah satu kekuatan daripada iklan itu adalah repetition ya, the power of repetition. Adanya kekuatan di dalam pengulangan. Kalau kita juga sering nonton TV, ada iklan-iklan yang selalu diulang, maka itu semakin lama kita melihat, semakin lama kita mendengar, maka semakin kuat juga melekat di dalam benak kita ya. Oke, kita langsung masuk ke project ya. Di sini ketua kelasnya siapa ya? Koordinator kelasnya siapa? Sudah hadir ya Saya dari Pak, maaf. Oh, Mas Hendro, Mas Luki dari KM berapa Mas Luki? Saya dari KM 302. 302. Oke, ini di sini sudah bergabung juga 301. Halo? 301 sudah bergabung? Nah, di 301 saya share-nya linknya dulu ya di LNS. 301 sudah bergabung? Kalau saya lihat sih sebagian besar kebanyakan dari 302 sih Pak. Tapi Oke. ada beberapa nama yang asing kayaknya dari kelas sebelah juga ada. Sudah ada ya Mbak Febriana, Mbak Regita. Oke. Jadi begini, saya minta ke masing-masing koordinator di 301 dan 302 nanti untuk dibantu teman-temannya di grup WA dibuatkan kelompok, satu kelompok 6 orang. Maksud saya seperti itu ya, untuk memudahkan pada pengerjaan mini project. Jadi penilaian UASnya, pengerjaan dan penilaian UASnya bisa kita percepat ya, sehingga nanti pada saat minggu UAS teman-teman sudah free ya. Silakan berfokus di mata kuliah yang lain. Ya. Nah, ketentuannya karena ini dikerjakan secara kelompok, oke. Pertama ya, soal ini berupa mini project. Perhatikan karya copywriting yang Anda buat dengan merujuk pada sumber dari bahan ajar perkuliahan maupun dari referensi yang lain ya. Kemudian hindari segala bentuk plagiarisme baik dari sumber rujukan maupun dari karya orang lain. Ya, saya tidak membenarkan kalau ada yang mencatut karya orang lain. Submit jawaban di LMS dengan format PDF yang berisi link media publikasi beserta foto tangkap layar atau screenshot bukti publikasi. Batas waktu pengumpulan Project UAS hari Minggu 21 Januari 2024 pukul 23.59. Bisa ya dikerjakan secara kelompok dalam kurun waktu berapa? 1 minggu ya ke dalam LMS. Dan setiap kelompok wajib melakukan submit ya. Nah, ini kita akan langsung masuk ya ke creative brief. Tapi sebelumnya ini adalah panduan kita ya. Anda diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 6 orang ya. Silahkan Mas Luki dari 301 juga Mbak Regita mungkin bisa dibantu ya, dan Mbak Febriana untuk dibantu juga di grup WA-nya untuk dikoordinir di 301 membuat kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Oke. Kemudian setiap kelompok diminta memposisikan diri sebagai copywriter dan klien ya. Sekaligus ya, ya teman-teman sebagai klien daripada yang punya produk dan jasa, sekaligus teman-teman menjadi copywriter. Jadi asumsinya teman-teman punya produk dan jasa karena kita akan buat dua naskah iklan. Otomatis kita akan buat dua creative brief ya. Nah, carilah atau tentukanlah suatu produk, barang, dan jasa yang akan diaransemen, ya, atau dibuat atau dirancang suatu naskah iklan dalam perumusan kreatif brief. Contohnya begini, kelompok Mas Luki gitu ya, dengan kelompoknya sebanyak 6 orang,
itu berunding, berdiskusi, harus menentukan satu barang, ya, satu produk barang dan satu jasa. Ya, kalau barang kan produk tangible, kalau jasa produk intangible. Silakan disepakati, Pak, apakah boleh mengambil produk atau jasa yang sudah ada? Boleh, gitu ya, boleh. Tetapi kan nanti naskah iklannya itu, gitu ya, berbeda dengan naskah iklan yang sudah ada, semisal gitu ya. Jadi kan kalau teman-teman mengambil produk dan jasa yang sudah ada, yang saya harapkan teman-teman menyusun ulang, gitu ya. Ataupun kalau kesulitan, lihat naskah iklan yang sudah ada, kemudian diaransemen. ATM ya, amati tiru modifikasi. Atau ada pertanyaan selanjutnya, Pak, saya punya produk dan saya juga punya jasa gitu. Apakah boleh menggunakan produk saya dan jasa yang saya miliki? Boleh, asalkan dapat disepakati oleh kelompoknya masing-masing. Ya, clear sampai di sana. Kemudian, susunlah redaksi penawaran iklan dengan memperhatikan berbagai elemen di dalamnya berdasarkan materi yang telah dipelajari, dimulai dari headline sampai mengarahkan konsumen pada call to action. Nah, nanti teman-teman kan nanti menyusun creative brief sampai nanti luarannya itu berupa naskah iklan. Naskah iklan itu kan dimulai dengan headline atau judul ya, sampai diakhiri pada call to action. Segera hubungi kontak di bawah ini. Segera klik link di bawah ini gitu ya. Segera datangi alamat ini gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan call to action ya. Statement terakhir yang ada di dalam naskah iklan untuk mengarahkan konsumen agar segera melakukan pembelian. Kemudian rancanglah, desainlah suatu naskah iklan ya berdasarkan redaksi penawaran yang telah Anda buat ya, tentunya produk dan jasa dengan memperhatikan konsep 4P ya. Ada produk, ada price, ada promotion dan ada place gitu ya. Sesuaikan naskah yang dirancang dengan penentuan media yang terdapat pada advertising strategi. Ini juga harus disesuaikan. Nanti teman-teman akan melakukan publikasi naskah iklan ini di akun sosial media yang mana, ya? Apakah di Instagram, ataukah itu di TikTok, ataukah itu di YouTube juga boleh-boleh sah-sah saja gitu ya. Oh, karena saya mau postingnya di Instagram, saya mau buat poster digital, Pak. Boleh. Oh, karena saya mau postingnya di Facebook gitu ya, saya mau buat brosur digital, Pak. Boleh gitu ya. Dan yang terakhir, lampirkan link publikasi di mana naskah iklan itu terpublikasi. Jadi nanti teman-teman menyusun creative brief secara berkelompok sampai akhirnya nanti jadi naskah iklannya, dan tidak selesai sampai di sana. Teman-teman harus melakukan publikasi ya, harus diunggah, harus dipost daripada naskah iklan yang sudah dibuat. Oke, ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada bagian pengisian creative brief produk. Tadi dijelaskan di dalam materi ada perbedaan antara client brief dan creative brief. Sebetulnya itu satu kesatuan, tapi memang dari sisi eh, apa ya, dari ya itu juga dapat dibedakan. Yang dimaksud dengan client brief itu adalah ini ya, bagian client company, ya, alamat, kemudian bidang produk, ya, bidang bisnisnya di bidang apa, ya, nama produknya apa atau produk jenis produknya apa dan brandnya apa. Kalau produk brand, nah ini mereknya. Kalau produk misalkan di sini kuliner gitu ya, brandnya apa gitu ya. Nah, ini teman-teman karena tadi sudah saya arahkan untuk memposisikan diri sebagai klien dan copywriter. Nah, silakan teman-teman mengisi sendiri gitu ya. Jadi tidak ada klien yang terpisah ya. Teman-teman di sini secara berkelompok memposisikan diri sebagai klien juga sebagai copywriter. Ini diisi gitu ya. Ini harus real ya. Teman-teman mengambil produk atau jasa yang sudah ada boleh, atau mengambil produk atau jasa milik keluarga juga boleh, asalkan itu disepakati kelompok. Atau teman-teman sebetulnya ingin membantu UMKM di daerah masing-masing, asalkan itu disepakati oleh kelompok. Pak, saya punya produk ini milik UMKM di lingkungan saya. Sekalian saya bantu di dalam mata kuliah copywriting ini untuk membuatkan naskah iklannya supaya nanti
proses marketingnya menjadi lebih baik lagi, boleh nggak Pak? Itu jauh lebih baik justru. Justru itu yang saya harapkan, gitu ya. Mata kuliah ini juga bisa langsung digunakan untuk membantu di sekitar kita. Oke, setelah beres daripada client brief ini, kita masuk pada beberapa komponen, ya. Nah, teman-teman, ini di bagian kiri ya ada beberapa istilah produk name, fisik, non fisik, positioning, dan lain sampai ke bawah. Ini adalah panduannya, ya. Tapi ini yang saya blok di sini, katakanlah ya. Sorry. Oke, maksud saya sebentar. Maksud saya seperti ini. Produk name ya, produk. Jadi nama dari produk itu apa? Dijelaskan ya. Nah, di sini itu saya memberikan petunjuk agar teman-teman dapat mengisi secara mudah ya. Nama dari produknya apa? Karena di sini kan judulnya produk identity ya, jadi identitas produk dijelaskan. Nama produknya apa? Sebutkan nama produk, barang atau jasa. Dijelaskan juga secara fisik, karakter produk dari sisi fisiknya apa. Ya, misalkan keripik dengan ukuran besar atau keripik dengan ukuran kecil sehingga mudah untuk dibawa kemana-mana. Secara non fisiknya seperti apa? Keripik dengan 25 rasa menghadirkan berbagai varian dan sebagainya, gitu ya. Positioning, penempatan produk di pasar dengan mengacu pada sesuatu hal yang khas daripada produk tersebut. Posisinya di mana ya dari produk yang kita tawarkan. Audience, nah ini dijelaskan secara demografis, geografis, dan psikografis ya. Differentiation, ciri khas produk dari segi identitas atau keunggulan produknya dijelaskan. Market share-nya, area pemasaran produknya di mana ya. Apakah itu regional? Oh Pak, saya hanya menawarkan produk ini regional di lingkungan Surabaya saja, di lingkungan Bekasi saja, atau di lingkungan kota-kota besar saja disebutkan Jakarta, Jogja, Surabaya, Bali gitu ya. Atau secara nasional bahwa produk ini kami pasarkan secara nasional. USP, faktor khas produk yang memiliki daya jual tinggi apa ya nilainya. SWOT analisis, berikan analisa tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari produk dan perbandingan dengan pesaingnya ya. Kemudian advertising strateginya, bagaimana strategi untuk memasarkan. Nah, teman-teman di sini ada advertising problem. Sampaikan permasalahan komunikasi pesan ya, pemasaran yang hendak dipecahkan melalui kampanye periklanan. Jadi teman-teman itu menyusun bahwa apa sih ya permasalahan yang memang dialami ya oleh konsumen saat ini terkait produk yang kita jelaskan ya atau terkait jasa yang kita tawarkan. Nah, setelah kita menjelaskan, sampaikanlah permasalahan komunikasi pesan. Permasalahan, oke, betul, permasalahan komunikasi pesan, pemasaran yang hendak dipecahkan. Kemudian teman-teman di sini menjelaskan solusinya. Jadi ada keterhubungan ya. Jelaskan solusi yang dapat diberikan oleh produk atau jasa yang ditawarkan. Apa janji yang disampaikan gitu ya? Sebutkan janji atau pernyataan positioning yang digunakan berupa suatu hal tunggal yang ingin dipikirkan oleh konsumen terhadap merek produk ya. Ini tidak hanya satu janji, satu atau dua janji pun boleh gitu ya. Dan alasan kenapa sih konsumen itu harus menggunakan produk atau jasa yang kita tawarkan. Brand karakter, sebutkan bagaimana karakter atau brand yang akan ditampilkan pada iklan. Objektif, mengkomunikasikan pesan penjualan sesuai kesepakatan antara klien dengan copywriter. Media karakteristik, analisa karakteristik media yang digunakan dari sisi warna, jangkauan, biaya, dan lain-lain. Ditentukan ya di bagian media karakteristik ini. Oh, saya menggunakan Instagram. Minimal satu boleh. Misalkan Instagram, website, Facebook, TikTok. Gitu ya. Saya menggunakan semua media sosial yang memungkinkan Pak, boleh gitu ya. Itu disesuaikan dengan target audiens tadi ya secara demografis. Kemudian apa saja keuntungan-keuntungan yang memang dapat dirasakan oleh konsumen. Dari sisi rasional, keuntungan yang dapat konsumen rasakan dari sisi rasional itu apa?
baik dari sisi harga, dari sisi kemasan, dari sisi jumlah gitu ya. Kadang kan harga murah tapi dari jumlahnya banyak. Kemudian dari sisi emosional, keuntungan yang didapat konsumen dari sisi emosionalnya seperti apa? Apakah ada rasa kebanggaan, apakah meningkatnya rasa percaya diri, ya, dan lain sebagainya. Mandatoris, sebutkan hal-hal yang dipersyaratkan harus ada pada iklan oleh klien, misalnya logo harus ada, ya, atau foto produknya harus ada, gitu ya. Kemudian strategi approve-nya, gaya atau strategi pendekatan ataupun cara berkomunikasi yang digunakan dalam perencanaan iklan atau desainnya seperti apa. Ini kita ingat lagi pada gaya penulisan ya, ada naratif, deskriptif, persuasif, informatif gitu ya, eksploratif. Temanya apa yang diusung? Sebutkan tema utama kampanye periklanan dan alasannya. Baik secara historis ya, imajinatif gitu ya, edukatif, boleh dan lain sebagainya. Konsep idenya seperti apa? Alasan dari pengambilan tema atau ide dasarnya. Ini dijelaskan. Nah, nanti setelah ini disusun dan disepakati secara kelompok, gitu ya, teman-teman langsung menuliskan dan membentuk naskah iklannya di sini, di bagian bawah ya. Tuliskan redaksi penawaran, ya, dalam arti copywriting, produk barang atau jasa berdasarkan creative brief yang telah disepakati ya oleh kelompok sebagai klien dan copywriter dengan orientasi pada media iklan atau pemasaran digital. Apakah brosur digital, leaflet digital, flyer digital, poster digital. Contoh poster digitalnya seperti ini, ya. Nah, dan publikasi naskah iklan, sertakan link publikasi naskah iklan yang telah terpublikasi pada media iklan atau pemasaran digital, ya. Tapi nanti sebelum teman-teman membuat atau, akhirnya mendesain copy platformnya, teman-teman harus menuliskan dulu gitu ya, kalimat penawarannya di sini, ya. Begitupun dengan creative brief dan naskah iklan dalam kategori jasa ya atau intangible, oke? Sama ya. Ya, ini contoh yang sudah dikerjakan. Untuk lebih konkretnya lagi, saya akan memperlihatkan ya. Contoh yang sudah ada. Nah, oke. Ini adalah creative brief produk ya, yang sifatnya tangible. Nah, ini diisi klien atau company misalkan Nyemil You by Mr. Muhammad Arfan Hajam ya. Dijelaskan alamatnya di mana ya, kemudian jenis bisnisnya di bidang apa, produknya apa, nama brandnya apa. Ini karena deadline-nya tidak usah ada ya, ini kan yang dulu. Nah, dijelaskan di sini produk name-nya apa, bahwa nama dari produk kita adalah Nyemil You by Nara, ya, katakan seperti itu. Penjelasan produk secara fisiknya, cemilan kekinian dengan berbagai varian rasa dari keju aroma dan juga cireng Bandung dan sempol khas Surabaya. Lebih lengkap daripada ini, lebih detail, lebih jelas, lebih bagus, ya. Non fisiknya dijelaskan rasa yang bisa disesuaikan dengan lidah setempat. Berarti kan ini bisa saja dipasarkannya secara regional ya, di daerah Bandung dan Surabaya misalkan atau di daerah Bandung. Positioning-nya dijelaskan ya, dijelaskan audiens dari sisi demografi ya, generasi X dan lain sebagainya ya. Tuh, secara psikografi, secara perilaku. Differentiation-nya layanan antar langsung secara gratis ya, free ongkir ya. Boleh, meskipun ini sudah banyak dilakukan oleh kompetitor. Market share-nya daerah Surabaya, tetapi lebih diutamakan daerah Surabaya Utara. Boleh seperti ini. Ataupun teman-teman secara nasional, Pak, se-Indonesia. Boleh, lebih bagus. USP-nya apa? Unique Selling Proposition-nya. Cemilan yang disajikan dipresentasikan secara modern, sesuai gaya kaum milenial yang senang dengan corak warna menarik. Warna yang akan digunakan adalah warna kuning dari kunyit, merah dari cabai merah, warna hijau dari daun pandan, dan warna merah dari buah naga atau bunga rosella. SWOT analisis, kekuatannya apa? Dibuat secara homemade dan harga yang terjangkau dengan rentan harga 10.000 sampai 15.000. Ini kekuatan dari produk ya. Kelemahannya apa? Packagingnya masih kurang menarik. Oke.
Ancamannya banyak penjual produk cemilan kekinian, peluang demografi kaum milenial yang cukup besar di kota Surabaya. Oke, ini harap menjadi perhatian ya supaya teman-teman dapat contoh. Advertising problemnya apa? Misalkan Nyemil Yu Bainara merupakan pemain baru dalam dunia e-commerce ya, khususnya melalui sosial media sehingga belum banyak mensyaratkan masyarakat yang mengetahui hal ini. Nah, sebagai solusi daripada problem di atas, solusi yang dapat diberikan adalah mengenalkan brand ini melalui iklan dalam bentuk poster, brosur baik di feed maupun story Instagram dan lain sebagainya. Begitupun promise-nya apa, reason why-nya apa ya. Nih, objektifnya apa? Memperkenalkan Nyemil Bainara sebagai tokoh cemilan kekinian kepada masyarakat. Oke, media karakteristiknya. Ingat ya, kita lihat-lihat lagi materinya. Ada secara ATL ya, ATL gitu kan. Kemudian juga ada BTL below the line ya. Media utamanya yang digunakan apa? Misalkan Pak saya mau menggunakan media utamanya Instagram dan website. Sementara ada media pelengkap saya mau menggunakan WhatsApp sebagai media untuk broadcast gitu ya, memperkenalkan produk atau jasa boleh. Tuh ya, dijelaskan. Kemudian customer benefit-nya dijelaskan juga secara emosional, mandatory, strategi approach ya. Nah, naskah iklannya, poster digital, ukuran Instagram Feeds dan Instagram Stories dibuat ya. Seperti ini. Oke, nah ini Nyemil Yu Bainara. Kalau seperti ini kan kita bisa melihat dan mengidentifikasi gaya penulisannya dalam bentuk apa? Apakah informatif ataukah deskriptif gitu ya. Nah, ini untuk poster digital. Kemudian untuk brosur digitalnya di Instagram Feeds dan Story-nya. Ya, ini nomor 1 penjelasannya ya. Brosur digunakan untuk memaparkan menu Nyemil Yu Bainara. Nah, naskah iklannya seperti ini. Oke. Nah, ini yang sangat bagus ya. Saya apresiasi kakak tingkat Anda semua. Ya, jadi membuatnya itu per part ya. Naskah iklan ini akan diposting di bagian yang mana. Unggahan awal di Instagram Feeds-nya seperti ini. Ya, unggahan menu di Instagram Feeds-nya. Tapi ini masih terbilang sangat terlalu sederhana ya menurut saya. Poster digital dengan eh, redaksi copywriting-nya. Oke. Unggahan menu di Instagram Stories-nya seperti ini. Ini menggunakan gaya informatif ya. Nah, bukti publikasinya disertakan di sini ya, linknya sehingga nanti saya bisa cross check. Ini silahkan dibuat. Teman-teman mau membuat Instagram dadakan untuk mata kuliah ini boleh atau posting di akun masing-masing juga boleh ya. Tuh ya. Bahkan ini kelompok ini sampai membuat Instagramnya langsung ya. Oke. Nah, karya daripada naskah iklan yang dibuat pun sebetulnya tidak mesti selalu tertulis dalam posternya saja gitu ya, tapi dalam bentuk caption gitu ya, sebagai yang penting ada apa copywriting-nya, ada kerja, ada karya kerja daripada seorang copywriter yaitu kalimat penawaran ya dalam beberapa jenis ya, baik secara deskriptif, informatif ya, naratif, eksploratif, persuasif. Oke. Begitupun untuk jasa ya. Ini dijelaskan ya untuk kategori jasa. Kemudian sampai pada akhirnya teman-teman nanti menuliskannya di sini gitu ya. Naskahnya dulu, kemudian dibuat poster, pamflet, leaflet, flyer gitu ya ataupun brosur. Kemudian bukti konsultasi dengan klien. Nah, ini yang dimaksudnya silakan sertakan teman-teman nanti kalau mungkin membuat grup sendiri, sertakan ya dokumentasi daripada kerja kelompoknya, baik di Zoom, baik di grup WA maupun di media yang lain. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman semua untuk pengerjaan mini project secara berkelompok.
Ada yang ditanyakan? Ada yang dikonfirmasi? Atau bisa dipahami langsung ya? Pak, maaf izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Perkenalkan saya Lucky dari KM 302 eh dengan NIM 2205 0101 0038. Saya Mhm. mau nanya, untuk tugas UAS ini nanti apakah harus brand yang sudah memiliki nama atau mungkin boleh lokal brand, Pak? Dua-duanya boleh. Dengan catatan kalau mengambil produk yang sudah ada, tentu harus ada yang baru dong di dalam menyusun naskah iklan tadi ya. Jadi kan kreatif brief ini sebetulnya panduan untuk menentukan apa saja yang harus ada di dalam naskah iklan. Oh, harus ada logo. Oh, pesannya harus ada. Jadi supaya kita membuat naskah iklan itu tidak keluar dari apa yang sudah disepakati dalam kreatif brief. Kalau Mas Luki dan kelompoknya mengambil produk dan jasa yang sudah ada, bahkan sudah terkenal, itu sah-sah saja. Tapi yang ingin saya lihat itu naskah iklannya. Jadi kelompok ini memberikan sumbangsih pada produk atau jasa itu dengan naskah iklan yang original karya kelompok ini. Kalau kesulitan untuk membuat yang baru, silahkan ATM dengan dari naskah iklan yang sudah ada, amati, tiru, modifikasi. Ditiru sedikit boleh, dirubah-rubah boleh, gitu. Dan memang harus itu. Tapi kalau memilih produk atau jasa yang lokal yang memang belum terlihat banyak di sosial media, belum terkenal, itu boleh juga gitu, bahkan bagus gitu. Artinya Mas Luki dan kelompoknya berusaha apa ya, membantu produk itu baik produk milik sendiri maupun milik keluarga ataupun milik UMKM untuk apa ya, untuk memasarkan produk itu melalui pendekatan naskah iklan ya di dalam copywriting ini. Gitu ya Mas Luki ya. Ada lagi yang lain? Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, siap. Oke, teman-teman, bisa dipahami ya. Kalau ada yang memang belum dimengerti, masih bingung, boleh nanti ditanyakan ke saya di grup WA ya. Sementara itu mungkin kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya minta tolong Mas Luki di 302, Mbak Regita, Mbak Febriana, tolong di 301 untuk mengkoordinir sesegera mungkin agar terbentuk ya satu kelompok terdiri dari 6 orang dan langsung mengerjakan mini projectnya ya. Begitu. Begitu ya, Mas Taufik ya, bisa dipahami ya? Siap, bisa Pak. Ya, dari 30 berapa Mas Taufik? 301 apa 302? 301 Pak. Oke, nah 301 ada Mas Taufik, ada Mbak Febriana dan Mbak Regita. Silakan nanti dibantu teman-temannya membuat kelompok gitu ya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya ya untuk atensi dan waktu yang sudah diluangkan. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Ya, nanti kita akan ketemu di Vicon selanjutnya sesuai dengan info yang saya berikan. Oke, selamat mengerjakan mini project secara berkelompok ya. Sampai bertemu lagi di Vicon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.